Saya dapat berita yang mengejutkan. Ada orang pulang umroh, disogok 60 miliar, mau. Gak mungkin ada orang mau korupsi tidak diingatkan dari dalam. Sudah ada yang mengingatkan sebetulnya, kamu jangan korupsi, sudah. Cuman dia tidak menuruti prinsip moralnya sendiri. Nah, prinsip moral itu adalah nilai-nilai agung, nilai-nilai luhur yang ada dalam diri setiap orang, dan itu adalah Tuhan. Gak usah nyantri di sana, nyantri di sini puluhan tahun, gak usah. Nyantri yang sebenarnya itu adalah mendengar suara kebenaran dalam diri, dan nyantri yang sebenarnya itu adalah setiap saat, setiap ruang dan waktu. Itu nyantri yang sebenarnya. Nyantri itu kan belajar bahasa asing, bukan belajar bahasa Arab, bukan. Nyantri itu belajar kesadaran, dan kesadaran itu ada di sini, di keheningan batin kita yang terdalam, di puncak kesadaran, di Sidratil Muntaha, di tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Banyak nggak sekarang manusia berubah menjadi serigala? Menjadi serigala kepada sesama dan makhluk yang lain. Saya akan mengajak kita, yuk kita sekarang meniti ke dalam diri untuk menemukan tempat perlindungan sejati yang abadi di dalam diri. Jadi hari ini ya, saya akan membawa para sahabat semua untuk menemukan satu tempat perlindungan, dan tempat itu adalah tempat perlindungan yang sejati sekaligus abadi dan adanya di dalam diri. Ya, dan kita akan melakukan perjalanan ke dalam. Sudah siap? Oke. Jangan heran ya, setelah berjalan ke dalam nanti ya, kita akan menemukan hal-hal baru. Ya, memang begitu. Karena pas kita baru, hari kita baru. Walaupun namanya hari ini Rabu, Rabu yang sekarang bukan Rabu yang kemarin loh. Sel-sel tubuh kita yang hari ini itu bukan sel-sel tubuh kita yang kemarin. Sel-sel tubuh kita yang hari ini sudah mengalami regenerasi sel, dan kita selalu mengalami kelahiran baru, kelahiran baru, kelahiran baru. Oleh karena itu jangan takut untuk berubah, karena hidup adalah perubahan. Oke? Oke ya, agak santai sedikit ya kajiannya supaya bisa masuk ya. Kalau bisa setelah kajian ini semua kesurupan, kesurupan dengan ilmu ya. Jadi kesurupan itu nyurup ilmunya itu. Jadi jangan ya dengar dari kanan keluar dari kiri, itu namanya nggak kesurupan. Makanya hasil pengajian itu ya kesurupan. Ya. Jadi setelah pengajian itu ada yang berubah, itu berarti sudah kesurupan. Ya. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya, dunia ini sekarang ini, yang saya maksud dunia luar ya, itu sudah sangat gelap gulita. Nah, kita mau tinggal terus di kegelapan ini, gak mau masuk itu ke dalam, karena di dalam itu ada tempat yang jauh lebih terang daripada yang di luar. Kenapa saya gambarkan dunia ini sudah gelap gulita? Coba kita perhatikan, fitnah semakin merajalela, betul nggak? Bahkan orang memfitnah orang lain itu menganggap itu sebagai hal yang biasa. Fitnah itu kan sebetulnya kita menceritakan sesuatu pada orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Bahkan kita menghakimi, menuduh seolah-olah orang lain seperti yang diberitakan, padahal kita juga tidak tahu. Itu sudah kategori fitnah loh, yang ujungnya itu menghancurkan nama baik orang, reputasi orang gitu. Dan lucunya kita ini terkadang gampang sekali untuk mengikuti arus informasi walaupun di situ tidak ada kebenaran. Sudah banyak yang kayak gitu? Banyak atau banyak sekali?
Sekarang ini setan itu tidak perlu bersusah payah menggoda manusia. Saya melihat tugas setan itu makin ringan, karena manusia sendiri sudah mengambil alih tugas setan. Dulu masih ingat ya, zamannya para sunan, para wali, para rasul gitu, bagaimana setan bekerja keras untuk menggoda seseorang dulu itu. Dan tugas setan itu berat sekali waktu itu. Saya membayangkan betapa beratnya tugas mereka itu. Harus menggunakan strategi, harus menggunakan metode, cara-cara yang canggih supaya tergoda. Sekarang tuh setan itu malah pada istirahat, pada tidur di sofa, istirahat. Dan tugas mereka itu udah ringan. Kenapa? Ternyata setan ini pinter. Karena tugas-tugas berat mereka tuh sudah diambil alih oleh manusia. Bahkan manusia sudah menjadi itu. Ini adalah bukti bahwa semesta ini sudah begitu gelap gulita. Saya dapat berita yang mengejutkan. Ada orang pulang umroh, disogok 60 miliar, mau, dan mengorbankan kehormatannya. Saya masih ingat kata-kata Immanuel Kant. Pernah dengar gak Immanuel Kant? Gak pernah dengar? Ya, saya tahu bacaan kalian apa. Yang jelas Immanuel Kant itu bukan tukang gosip lah gitu. Biasanya kalau tukang gosip yang dikenal itu nama-nama penggosip biasanya. Immanuel Kant ini seorang filosof, seorang yang sudah mencapai kesadaran dan kebijaksanaan. Ada kata-kata beliau yang masuk gitu sampai saya kesurupan dengan kata-katanya. Kata-katanya indah sekali. Beliau mengatakan begini: kehormatan seseorang terletak pada kemampuan orang itu untuk menuruti prinsip moralnya sendiri. Kesurupan nggak Bapak Ibu dengar kata-kata itu? Ulangi ya, ulangi. Kehormatan seseorang itu terletak pada kemampuan orang itu untuk menuruti prinsip moralnya sendiri. Jadi seseorang yang jatuh kehormatannya itu karena dia tidak menuruti prinsip moralnya. Tidak mungkin ada orang mau melakukan sesuatu yang menghinakan dirinya tidak diingatkan dari dalam. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang mau korupsi tidak diingatkan dari dalam. Sudah ada yang mengingatkan sebetulnya, kamu jangan korupsi, sudah. Cuman dia tidak menuruti prinsip moralnya sendiri. Nah, prinsip moral itu adalah nilai-nilai agung, nilai-nilai luhur yang ada dalam diri setiap orang. Dan itu adalah Tuhan, kekuatan positif yang berbicara, yang kemudian dalam bahasa Immanuel Kant disebut prinsip moral. Bahasa lainnya adalah hati nurani, bahasa lainnya adalah kebenaran, bahasa lainnya adalah sidik, amanah, fatonah, balago, itu bahasa lainnya. Karena dalam diri kita itu ada Rasul yang hidup, ada Rasul yang membimbing. Dan kalau kita menuruti Rasul yang hidup dalam diri kita, itu prinsip moralnya dituruti, kita tidak akan jatuh kehormatannya. Jadi kehormatan seseorang itu terletak pada kemampuan dia untuk menuruti prinsip moralnya. Semua orang yang jatuh kehormatannya karena dia tidak mau menuruti prinsip moral yang ada dalam diri. Saya bingung ya, kalau orang habis dari masjid kemudian mencaci maki orang lain. Saya bingung itu, terus terang. Saya bingung, sebulan penuh ya sudah menahan diri, tidak makan tidak minum, katanya sudah puasa, begitu hari raya berantem itu. Saya bingung itu. Sama bingungnya ketika ada ya seseorang yang baru pulang umroh disogok 60 miliar, mau aja dan jatuh kehormatannya. Saya mau nanya sama Bapak Ibu,
Saya yakin semua yang ada di tempat ini pernah mengalami kejatuhan kehormatan. Saya yakin itu. Gak mau saya tanya satu-satu, dari ujung sana sampai ujung sini saya tahu. Gara-gara apa itu? Gara-gara kita tidak mau menuruti prinsip moral yang ada dalam diri kita sendiri. Padahal itu hidup. Itu sangat keras suaranya mengingatkan kita. Cuman kita tidak mau menurutinya. Jadi mau nggak Bapak Ibu hidupnya terhormat? Gimana caranya? Ya turuti prinsip moral yang ada dalam diri kita. Itu aja cukup. Tidak usah baca itu, baca ini, nggak usah. Nggak usah belajar itu, belajar ini, nggak usah. Nggak usah nyantri di sana, nyantri di sini puluhan tahun, nggak usah. Nyantri yang sebenarnya itu adalah mendengar suara kebenaran dalam diri. Dan nyantri yang sebenarnya itu adalah setiap saat, setiap ruang dan waktu. Itu nyantri yang sebenarnya. Nyantri itu kan belajar bahasa asing, bukan belajar bahasa Arab. Bukan. Nyantri itu belajar kesadaran, dan kesadaran itu ada di sini, di keheningan batin kita yang terdalam, di puncak kesadaran, di sidratil muntaha, di tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata mayaghsha. Di tempat itulah para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para guru-guru suci bertemu dengan jati dirinya. Di tempat itu mereka pulang pada jati dirinya. Di tempat itu mereka kembali pada fitrah awalnya. Kembali ke situ, pulang ke situ. Kita akan mendengarkan suara itu jelas. Dan kalau kita mendengarkan suara itu jelas dan kita turuti suara itu, selamat hidup kita. Dulu orang malu berbuat dosa, sekarang malah bangga menampilkannya. Mencuri hak orang lain malah melambaikan tangan. Di negara-negara yang beradab, baru dituduh dicurigai mengambil hak orang, itu sudah tidak bisa lagi keluar dari rumah dan bunuh diri demi kehormatan, melambaikan tangan. Bahkan mengundang semua media supaya mengabadikannya. Gelap nggak dunia ini? Mari kita bicara fakta-fakta ini dulu. Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah teman dekatku, zikir adalah saudaraku, dan sholat adalah hiburanku. Nabi Muhammad mengajarkan sholat itu hiburan loh. Sholat bulan dalam dimensi yang terjebak oleh ruang dan waktu. Kalau menurut Quran, sholat itu sepanjang waktu. Walladzina hum ala sholawatihim daimun. Sholat yang sholawat, sholat yang terhubung setiap saat, tidak dibatasi oleh waktu. Dan sholat yang 5 waktu berarti cuma 5 waktu. Harusnya sholat itu sepanjang waktu. Daim sholatnya. Orang yang sholat 5 waktu, dia melakukan maksiat, jelas bukan ketika sedang sholat, di antara waktu sholat. Duhur sholat, asar sholat, di antara situ dia melakukan maksiat, berarti nggak sholat dia. Kalau sholat sepanjang waktu, tidak ada jeda, tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk tidak sholat. Sholat yang semacam apa? Sudah melampaui semua gerakan, tetapi di situ mengalami kemanunggalan, keterhubungan, merasa tidak terpisah dengan Dia sang pemilik semesta raya, terjaga selalu di situ. Itu harusnya sholat yang dilakukan. Bersama orang lain sholat,
sendiri sholat, karena dia sudah terhubung dengan sumbernya kehidupan, sumber energi semesta, sumber kedamaian, sumber kesejatian, sumber keabadian. Dia tidak berkhianat kepada Tuhannya, tidak ada ruang dan waktu untuk selingkuh kepada Allahnya sendiri. Karena ketika dia selingkuh pada Tuhannya, dia sudah mengkhianati jiwanya sendiri, dia sudah mengotori jiwanya sendiri, dan dia sendiri mungkin tidak merasa terhormat lagi di hadapan Tuhan karena dia sudah mengotorinya. Sudah begitu nggak sholat kita? Jadi hiburannya orang-orang yang sadar adalah menyatu, bermanunggal dengan sumber yang maha menghibur, sumbernya sukacita, sumbernya cinta, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Sekarang manusia mencari hiburan malah melakukan dosa. Media, semua platform begitu luar biasa menyebarkan informasi. Terkadang informasi yang penuh dengan fitnah, yang menimbulkan kerusakan mental. Dan sekarang anak-anak kita mengalami brain rot, mengalami kedangkalan pikiran. Tiap hari mereka nonton games, tiap hari nonton sesuatu yang dangkal, udah nggak pakai mikir lagi, dan semua yang dangkal yang datang ke otaknya itu dianggap sebagai informasi dan kebenaran. Bahaya nggak Bapak Ibu? Tetapi kita tidak peduli dengan semua itu, membiarkan semua program-program buah holdi itu masuk ya di alam sadar, di alam bawah sadarnya anak cucu kita. Tidak terasa kita sudah membuat kerusakan kepada program dan otaknya mereka. Ini kegelapan. Generasi muda dibiarkan hidup tanpa arah. Ukuran di dunia pendidikan bukan kesadaran dan kebijaksanaan. Berapa cepat dia lulus, berapa tinggi dia punya IPK, berapa tinggi dia punya nilai, semua angka-angka. Sekalipun dia tidak punya kompetensi, gak bisa apa-apa. Padahal hidup tidak bisa dengan angka, dengan nilai, dengan predikat cum laude atau tidak cum laude. Gak bisa hidup dengan itu. Hidup dengan kompetensi, hidup dengan keahlian. Ini kegelapan. Bisa merasakan Bapak Ibu semuanya? Oke. Saya rinci data-data ini supaya kita nanti bisa sadar. Kita harus segera melakukan perjalanan dari ruang gelap ini menuju kepada tempat perlindungan yang sejati. Banyak nggak sekarang manusia berubah menjadi serigala? Menjadi serigala kepada sesama dan makhluk yang lain. Pembunuhan setiap hari terjadi di mana-mana. Manusia menjadi serigala, bahkan sesama manusia dimakannya, dibunuhnya. Belum lagi melakukan tindakan-tindakan menyakitkan pada makhluk yang lain. Bahkan atas nama Tuhan, atas nama agama, bahkan dilakukan katanya di ruang suci.